Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Siti Saadah, NIM 2191380. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat serta dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kita akan belajar mengenai Al-Qur'an hadis, materi tentang hormat dan patuh kepada kedua orang tua. Baik, pengertian hormat. Pengertian hormat dan taat kepada orang tua. Hormat ialah sikap menghargai yang diberikan seseorang kepada yang lain yang dianggap berjasa memberikan suatu jasa tersebut, biasanya berupa bimbingan, nasihat, materi dan lain sebagainya, sebagai bentuk rasa syukur atas nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi, hormat dan patuh kepada kedua orang tua itu suatu perkara yang penting, yang utama untuk seorang anak, karena selain dari rasa syukur atas nikmat Allah yang diberikan kepada kita, orang tua itu, adanya kita itu melalui sebabnya orang tua. Bayangkan saja, jika tidak ada ayah dan ibu, maka kita tidak terlahir di dunia ini. Jadi hormat dan patuh kepada orang tua itu suatu perkara yang penting terhadap anak. Dan seorang anak itu wajib hukumnya untuk memuliakan orang tua atau menghormati orang tua di atas segala-galanya. Karena jika tidak ada orang tua, maka kita tidak terlahir di dunia. Taat ialah sikap setuju dan siap melakukan sesuatu yang baik dan benar, serta dalam pelaksanaannya dilakukan secara sungguh-sungguh, jujur, bertanggung jawab, dan ikhlas. Pengertian orang tua dan guru. Orang tua ialah ibu bapak kita yang melahirkan kita, mengasuh, mendidik, dan membesarkan. Sedangkan guru ialah orang yang berprofesi sebagai pendidikan dan pengajaran siswa-siswinya di sekolahan atau lembaga-lembaga non-formal seperti di tempat les dan sebagainya. Ayat-ayat Al-Quran tentang perintah hormat dan patuh kepada orang tua dan guru sudah dijelaskan di dalam Al-Quran, yaitu surat Luqman dan surat Al-Isra. Orang tua di dalam Islam disebut sebagai birrul walidain. Birrul walidain bisa juga diartikan sebagai berbakti kepada kedua orang tua. Seorang anak wajib untuk menghormati dan mematuhi semua nasihat orang tuanya selama tidak memerintahkan kemaksiatan atau kemusyrikan. Jadi jika seorang anak diperintah orang tuanya untuk mencuri ataupun lain sebagainya yang dilarang oleh agama Islam, maka anak tersebut boleh untuk membantahnya. Nah, akan tetapi dengan bantahan yang halus seperti mohon maaf Bu, saya tidak bisa mencuri karena mencuri adalah suatu perkara yang tidak diperbolehkan di dalam Islam. Nah, dengan seperti itu maka anak tersebut tidak melukai hati orang tua. Jadi, jika seorang anak tersebut dinasehati atau diperintahkan oleh orang tua, maka anak tersebut wajib untuk melaksanakannya selama perintah tersebut tidak dalam kemaksiatan. Adapun orang tua tersebut memerintahkan anak untuk berbuat kemaksiatan, maka boleh anak tersebut menolak, akan tetapi dengan tolakan yang tidak melukai hati orang tua. Dan saya yakin di dunia ini tidak ada orang tua yang memerintahkan anaknya untuk melakukan suatu kemaksiatan, karena orang tua itu pasti menginginkan yang terbaik untuk anaknya. Perintah untuk taat dan patuh kepada kedua orang tua sudah dijelaskan di dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 23-24 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana imma yablughanna 'indakal kibaru ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā wakhfid lahumā janahadulli min rahmati wa qur rabbirhamhumā kama rabbayani shaghira. Shadaqallahul 'azim. Yang artinya, dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia
dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapak. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-keduanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan ah, dan janganlah engkau membentak keduanya, dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik. Dan rendahkanlah dirimu terhadap keduanya dengan penuh kasih sayang, dan ucapkanlah, wahai Tuhanku, sayangilah keduanya sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku pada waktu kecil. Menurut Quraisy Shihab menyatakan bahwa ayat-ayat di atas memberi tuntutan kepada kita agar berbakti kepada kedua orang tua secara bertahap. Dimulai dengan janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan ah, lalu dilanjutkan dengan adanya keharusan mengucapkan kata-kata yang mulia. Karena hal ini lebih tinggi tingkatannya dari tuntutan yang pertama, karena mengandung pesan atas penghormatan dan pengagungan melalui ucapan. Jadi kita sebagai seorang anak, jika diperintahkan oleh orang tua, maka kita segera melaksanakannya, dan janganlah kita mengatakan kepada keduanya yaitu perkataan ah. Bayangkan saja, perkataan ah saja tidak diperbolehkan, apalagi untuk berkata kasar. Maka rendahkanlah suara kamu kepada orang tuamu, apalagi jika orang tuamu hidup tua dalam pemeliharaanmu, maka engkau harus menghormatinya. Jadi kalian sebagai anak harus berkata mulia atau berkata yang baik kepada kedua orang tua, dan selalu menghormati orang tua, terlebih jika orang tua kalian hidup tua dalam pemeliharaanmu, maka kamu harus menghormatinya dan selalu berkata baik kepada kedua orangnya. Janganlah kalian sekali-kali menyakiti hati orang tua kalian. Jadi perlu kalian ingat bahwa kelak jika orang tua kalian hidup tua dalam pemeliharaan kalian, maka janganlah sekali-kali kalian mengucapkan perkataan ah dan mengeluarkan perkataan kasar. Rawatlah orang tua kalian sebagaimana kalian dirawat oleh orang tua kalian. Hormati orang tua kalian, sayangilah orang tua kalian. Karena ayat ini benar-benar menjelaskan bahwasannya kalian disuruh untuk hormat dan patuh kepada orang tua, serta menyayangi orang tua seperti orang tua menyayangi kalian pada saat kalian kecil. Dan selain itu, kalian dilarang untuk mengeluarkan perkataan kasar terhadap orang tua kalian. Mengucapkan perkataan ah saja tidak boleh, apalagi mengucapkan perkataan kasar. Selain itu, di surat Luqman juga dijelaskan mengenai hormat dan patuh kepada orang tua yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza qala Luqman li ibnihi wa huwa ya'iduhu ya bunayya la tusyrik billah innasyirka la dzulmun 'adzim. Wa wasaynal insana biwalidayhi hamalatu ummuhu wahnan 'ala wahnin wa fisaluhu fi 'amaini anishkur li wa liwalidayk ilayal masir wa sahibahum lahuma fid dunya ma'rufa wa tabi' sabila man anaba ilayya summa ilayya marji'ukum fa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Ya bunayya innaha in takum misqala habbatin min khardalin fatakun fi sakhratin aw fis samawati aw fil ardi ya'ti biha Allah innallaha latifun khabir. Ya bunayya aqimis shalat wa'mur bil ma'rufi wanha 'anil munkar wasbir 'ala ma asabak inna dzalika min azmil umur. Yang artinya, dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya ketika dia memberi pelajaran kepadanya, wahai anakku, janganlah engkau mempersekutukan Allah. Sungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar. Dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam usia 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu. Hanya kepada aku kembalimu. Ayat di atas menjelaskan
bahwa nasihat Luqman terhadap anaknya untuk tidak menyekutukan Allah dengan suatu apapun, karena perbuatan tersebut merupakan kezaliman yang sangat besar. Selain itu, Luqman juga memerintahkan kepada anaknya untuk berbakti kepada kedua orang tuanya, terlebih kepada ibunya, karena seorang ibu derajatnya 3 kali lipat dari seorang ayah. Ayat ini juga menjelaskan perjuangan tanpa batas seorang ibu dalam melahirkan dan menyusui anaknya, di mana seorang ibu kepayahan yang berlebih-lebihan pada saat mengandung. Kemudian kepayahan yang dimaksud di sini yaitu seorang ibu dalam mengasuh dan menyusui anaknya selama 2 tahun. Kemudian orang tua menjaga anaknya sepanjang siang dan malam serta saat mendidik anaknya. Oleh sebab itu Rasulullah menegaskan agar seorang anak dapat mendahulukan perbuatan baiknya kepada sang ibu. Maka dari itu ibu itu 3 tingkat derajatnya, 3 tingkat dari seorang ayah. Oleh sebab itu, kita sebagai seorang anak harus mengingat terus perjuangan orang tua dalam membesarkan kita. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya